Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 17 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini, yang baik atau yang menarik. Atau kalimat yang lebih panjangnya adalah, jangan buang yang baik untuk yang menarik. Jangan buang yang baik untuk yang menarik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami tahu membedakan mana yang baik, yang memang pada akhirnya baik untuk saat sekarang dan baik untuk pada akhirnya nanti, dan mana yang menarik namun tidak membawa kebaikan. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat ke-26, demikian bunyi firman Allah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Di dalam ayat ke-24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang disebutkan tadi, jangan buang yang baik untuk yang menarik. Kata-kata ini saudara-saudara sahabat seperjalanan, saya dapatkan itu dari tulisan di sebuah truk. Biasanya kalau truk-truk muatan itu selalu ada banyak tulisan-tulisan yang baik, tapi juga ada tulisan-tulisan yang tidak baik. Ada banyak nasihat-nasihat yang memberikan kepada kita hikmat dan pencerahan untuk bagaimana menjalani hidup ini. Salah satunya adalah tulisan, jangan buang yang baik untuk yang menarik. Bukankah dalam kehidupan kita pun seperti demikian? Kalau kita boleh, saudara-saudara, sahabat seperjalanan, di dalam setiap keputusan tindakan yang kita ambil, manusia itu punya kecenderungan, yaitu berorientasi kepada yang menarik dulu, baru kemudian berpikir yang baik. Kadang-kadang berpikir yang menarik, yang baiknya juga dilupakan. Apa itu yang baik? Nah, berbicara tentang yang baik, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Kejadian 1:31 dikatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi yang baik itu pasti berasal dari Allah. Nah, cukup menarik waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia melihat buah pengetahuan baik dan jahat, dan itu menarik hatinya. Nah, seseorang itu berorientasi kepada sesuatu yang menarik, maka keputusannya adalah keputusan dirinya sendiri. Kepentingannya adalah kepentingan dirinya sendiri. Namun tatkala seseorang berorientasi kepada yang baik, maka dia akan bertanya akan kehendak Allah, apa yang Tuhan putuskan dalam kehidupan kita, dan tidak memikirkan apa yang menjadi pertimbangan diri. Karena mengapa? Karena manusia sudah di dalam dosa, setiap pertimbangannya itu selalu terbawa oleh unsur-unsur keinginan dosa yang masuk ke dalam setiap keputusan. Namun tatkala kita menyerahkan setiap keputusan kita, setiap pilihan kita, setiap jalan hidup yang kita lalui, itu berorientasi kepada kebaikan, maka kita sedang menyatukan keputusan kita ke dalam kehendak Allah. Bukankah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa bukan karena pengetahuan baik dan jahatnya, namun ada keinginan pribadi yang diselipkan di dalamnya dan bekerja sama dengan iblis, maka jatuhlah di dalam dosa. Jadi sesungguhnya yang membuat jatuh di dalam dosa bukan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi keinginan Adam dan Hawa bersekongkol, bersekutu dengan setan, dengan iblis, dengan Lucifer. Di sanalah kejatuhannya. Karena semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Mari kita berbicara tentang bagaimana
Tuhan itu memberikan kemampuan manusia untuk membuat senjata. Ada pisau, ada golok, ada celurit, ada segala macam hal. Kecerdasan itu Allah yang memberikan. Allah yang memberikan kecerdasan, hikmat, kepandaian, sehingga manusia bisa berkarya untuk banyak hal. Namun tatkala alat-alat senjata itu yang dipakai untuk kebaikan, namun disisipkan untuk hal yang menarik. Wah, menarik, saya tidak suka dengan dia, saya benci kepada dia, maka saya akan habisi dia. Maka kecerdasan kita menemukan senjata, baik senjata tajam atau senjata dalam bentuk mesin, dalam bentuk teknologi, bom dan segala macam, kita pakai untuk tujuan yang penuh dengan kepentingan pribadi. Saya tidak suka dengan orang itu, kita tusuk, kita bunuh. Saya tidak mau bekerja, maka ada begal di mana-mana yang membawa alat senjata tajam. Buat mereka menarik, karena bagaimana? Saya bisa dapatkan keuntungan dengan cara cepat dan tidak usah bersusah payah. Jadi sesuatu yang menarik pada dasarnya itu selalu masuk ke dalam orientasi diri yang sudah di dalam dosa. Sesuatu yang baik itu sudah menyatukan diri itu ke dalam kehendak Allah, memutuskan segala sesuatu di dalam keputusan Allah, di dalam hikmat Allah, di dalam kehendak Allah. Mari kita berbicara tentang rumah tangga. Banyak kemudian pasangan itu tidak setia kepada pasangannya. Karena ada apa? Karena ada pihak yang lebih menarik. Lalu ditinggalkanlah pasangannya. Di sanalah timbul kemudian persoalan di dalam rumah tangga. Demikian juga anak-anak. Kalau kemudian, waduh, kalau boleh saya tidak terlahir dalam keluarga ini. Ada orang tua yang lebih menarik, boleh nggak saya ganti orang tua? Ada hal yang lebih menarik. Yang kemudian seperti makanan. Makanan yang baik itu seringkali tidak menarik. Karena kenapa? Karena kurang rasa, kurang garam, ya kurang goreng, kurang gurih. Tapi itu baik buat kita. Namun yang menarik itu tatkala berbagai macam rasa yang gurih, yang enak itu menarik hati kita, membuat nafsu makan itu semakin bertambah. Namun pada akhirnya itu membuat sebuah kecelakaan dalam kehidupan kita. Tidak hanya kepada kesehatan. Di dalam kesetiaan Anda mungkin tertarik kepada yang menarik, lalu Anda tinggalkan orang yang sudah bersama dengan Anda. Maka itu menjadi sebuah musibah. Tatkala Anda punya persoalan hidup, masalah hidup, bukan diselesaikan, bukan bekerja keras, bagaimana menyelesaikannya? Dengan pertolongan Tuhan. Lalu Anda jatuh ke dalam obat-obatan, ke narkoba. Bukankah banyak yang seperti demikian? Berbagai macam jenis-jenis narkoba itu ditawarkan kepada kita. Ada sabu-sabu, ada kokain, ada heroin, ada ekstasi, ada ganja, ada LSD, ada morfin, ada flaka. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Orang kemudian mencari jalan yang mudah untuk menyelesaikan hidup karena itu lebih menarik. Ada masalah hidup, Anda dengan mudah pergi saja ke hiburan-hiburan malam. Selesai di satu malam, besoknya masalah tetap ada. Tatkala kita menjalani sesuatu yang baik, maka seringkali kadang-kadang yang baik itu kurang menarik buat kita. Namun itu membawa kepada kita keselamatan, menjauhkan kita dari permasalahan hidup, menolong kita untuk hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran. Hasil akhir daripada yang baik adalah sesuatu yang indah untuk diberikan kepadamu. Hasil akhir daripada yang menarik adalah musibah dan kehancuran dalam hidupmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan buang yang baik untuk yang menarik. Karena yang menarik itu pada akhirnya akan menghancurkan kehidupanmu. Yang baik mungkin kurang menarik, namun pada akhirnya akan menyelamatkan hidupmu dari berbagai macam bencana kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kendala, hambatan, dan masalah kesulitan dalam hidup, Tuhan yang akan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk satu keluarga yang berniat untuk menghentikan anaknya untuk tidak melanjutkan sekolah. Padahal anaknya ini masih sekolah menengah atas, masih kelas 8, kelas 7.
namun karena terkendala oleh dana, tunggakan yang besar di sekolah, tidak sanggup membayar. Ya Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan jikalau ada sahabat seperjalanan ingin berbagian membantu, hamba-Mu bisa menyalurkan bantuan itu kepada yang bersangkutan. Kami serahkan ya Tuhan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy weekend, selamat waktu buat keluarga. Ingatlah, jangan buang yang baik untuk yang menarik. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.